Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, kami dari tim Multimedia dan IT Jemaat Betania Kelongan Permai. Hari ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Sinode GKLB Bapak Pendeta Moses Hatta STH MPD, dan kami akan bertanya tentang hal-hal teologis yang berkaitan tentang Jumat Agung dan Paskah. Selamat Paskah 2023. Atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Lukbanggai menyampaikan ucapan selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah tahun 2023 bagi seluruh umat Kristen, warga Gereja Kristen Lukbanggai, khususnya jemaat GKLB Betania Kelongan Permai. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam suasana kita menyambut Jumat Agung dan Paskah. Sesungguhnya perayaan Paskah bukanlah sekedar perayaan gerejawi, tapi perayaan ini sungguh punya makna yang amat sangat dalam. Dan sedikit saya ingin membagikan bahwa perayaan Paskah ini juga punya sejarah. Dalam Perjanjian Lama, perayaan Paskah ini dirayakan oleh orang-orang Yahudi untuk memperingati pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian perayaan itu terus dilakukan sepanjang sejarah ya orang-orang Yahudi, bahkan sampai sekarang. Dan kemudian di zaman Perjanjian Baru, Paskah ini menjadi sebuah perayaan di hari di mana Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus Kristus didahului dengan bagaimana dia harus melalui jalan salib, Via Dolorosa. Ya, dia tidak saja dicambuk, tapi dia dihianati, diludahi, diejek. Bagaimana mahkota duri itu harus menjadi simbol penghinaan terhadap dia. Prajurit-prajurit Romawi mahkotai duri, tapi itu sebagai bentuk penghinaan. Dia dianggap sebagai raja orang Yahudi yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa ternyata. Tapi kemudian bagi orang Kristen, mahkota duri itu punya makna, ya, bahwa Yesus benar-benar dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan penderitaan itu harus dia tanggung karena dia taat kepada kehendak Bapa di sorga. Dan kemudian akhirnya kita percaya bahwa dia diberi mahkota kemuliaan. Dia diberi mahkota itu, dan kemudian tentu setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan mewarisi mahkota kemuliaan itu. Lalu apa yang kita ragukan dengan karya-karya besar yang sudah dilakukan oleh Yesus, walaupun memang harus melalui Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan, sampai kepada kebangkitannya. Lalu selanjutnya, apa sesungguhnya makna Paskah bagi orang Kristen, khususnya kita di abad ini? Sepanjang perjalanan sejarah gereja, Paskah itu paling tidak memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah penggenapan. Ya, bagaimana nubuatan-nubuatan para nabi, misalnya saja Yesaya menyebutkan hamba yang setia, dia dihina dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, makna Paskah itu adalah pengampunan. Bahwa bagi setiap orang yang
percaya, diberi pengampunan, dan itu sudah dikerjakan oleh Allah sendiri dalam Yesus Kristus sebagai anak tunggal. Ya. Nah, yang ketiga adalah pemulihan. Manusia lama Adam dan Hawa itu telah berdosa, telah kehilangan kemuliaannya, dan ternyata dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Israel, pemulihan, pembaharuan perjanjian itu terus dilakukan, tapi faktanya bahwa manusia terus memberontak dan manusia terus jatuh ke dalam dosa. Maka tidak ada pilihan lain atas inisiatif Allah sendiri, karena Dia mengasihi manusia, lalu Dia datang dalam diri Yesus Kristus. Dia merendahkan diri, bahkan Dia dalam ketaatannya Dia rela menderita, Dia bahkan disalib, kemudian mati. Ini untuk sebuah pemulihan dari manusia lama yang berdosa itu kemudian menjadi manusia baru. Yang berikut, makna Paskah yang berikut adalah dari Paskah ini orang percaya itu mendapatkan jaminan. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu jaminan, itu sebuah kepastian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah makna Paskah. Lalu kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita di abad ini, yang tentu pergumulannya tidak semakin sedikit, tantangan gereja tidak semakin mudah tapi semakin kompleks. Apalagi tantangan-tantangan digitalisasi sekarang. Saya kira kita semua, baik sebagai orang tua, gelisah dengan kehidupan anak-anak muda hari ini. Tapi juga anak-anak muda juga gelisah dengan apa yang mereka saksikan, dengan apa yang mereka hadapi hari ini. Lalu bagaimana dengan Paskah? Tentu Paskah memberi kepastian bahwa dunia, manusia dengan segala pergumulannya telah dimenangkan oleh Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Artinya bahwa bagi orang percaya, bagi gereja di sepanjang abad, karena dia sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka tentu pergumulan boleh datang. Perubahan silakan terus berubah, dunia boleh berubah. Tapi ingat, kasih Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lalu bagi orang percaya, orang Kristen di abad ini, kita pasti akan selalu menjadi pemenang. Karena sekali lagi Kristus telah memenangkan kita, memenangkan dunia, memenangkan manusia dari kuasa dosa. Lalu apa yang kita khawatirkan akan kehidupan ini? Tapi selanjutnya juga bahwa sebagai orang-orang yang sudah diberi kemenangan, yang sudah ditebus dari kuasa dosa, maka kehidupan kita harus juga menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan dunia. Itu yang disebut menjadi garam dan terang. Harus menjadi agen perubahan. Gereja juga atau orang-orang percaya itu harus hadir untuk memberi dampak di tengah-tengah kegelisahan dunia, di tengah-tengah kekacauan. Gereja, orang-orang percaya harus hadir. Entah di rumah tangganya, bagaimana dia menjadi berkat, menjadi penyejuk bagi orang lain di mana dia tinggal. Di tempat dia bekerja, bagaimana dia juga harus menjadi orang yang diberkati, tapi juga sekaligus dia harus bisa menjadi berkat, mewujudkan perdamaian bagi sesama. Gereja hari ini menghadapi beberapa isu dan tantangan global yang membutuhkan kesiapan, kepekaan,
dari gereja. Gereja yang saya maksud bukan hanya lembaga, tapi juga orang-orang percaya. Nah, isu dan tantangan itu apa saja? Yang pertama adalah kita menghadapi krisis ekologi atau kerusakan alam. Dan bencana alam terjadi di mana-mana. Lalu ini juga membutuhkan peran gereja. Dalam semangat Paskah ini seperti apa? Mungkin setiap warga gereja perlu juga menciptakan budaya pola hidup yang keugah harian yang bagaimana dia mampu berkata cukup, mencukupkan diri sehingga dia akan terhindar dari apa yang namanya keserakahan. Yang kedua adalah kita juga sedang menghadapi krisis kebangsaan. Ya, kita tahu bagaimana ujaran kebencian di media sosial, lalu menjelang tahun-tahun politik 2024. Ya, gereja hadir di situ supaya tidak ikut-ikutan menjadi pemicu konflik. Yang ketiga adalah kita menghadapi juga krisis keesaan. Hampir semua gereja menghadapi konflik. Dan ini melemahkan kesaksian gereja di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah tantangan digitalisasi. Tantangan digitalisasi ini termasuk dalam penggunaan media sosial. Sebagai orang percaya, sekali lagi orang yang sudah dimenangkan menerima kasih karunia dari Yesus Kristus, ya bagaimana kita menjadi berkat, termasuk dalam menggunakan media sosial. Ya, bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menguatkan, bukan melemahkan. Dan saya kira kita semua pasti bisa. Dan dunia hari ini menunggu peran-peran dari setiap orang percaya untuk menyelamatkan bumi ini dan menciptakan kehidupan yang damai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Thank you. Itulah tadi wawancara kita bersama dengan Bapak Ketua Sinode GKLB, Bapak Pendeta Moses 1 STH MPD. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.